Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Radio Malam yang dimuliakan Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas menjadi pengacara. Suatu hari, raja didatangi oleh orang miskin yang mengadukan suatu masalah. "Apa masalahmu, Tuan? Cobalah ceritakan padaku," kata sang raja. "Nama saya Abu Sukun. Saya orang miskin. Di sebelah rumah saya ada orang kaya. Orang kaya itu menyuruh saya membayar uang karena saya dituduh mencium bau makanannya tanpa izin. Bagaimana saya bisa menghindari bau makanannya sementara rumahnya bersebelahan dengan rumah saya, tuanku?" kata Abu Sukun. "Apakah Anda sudah membawa kasus ini ke pengadilan?" tanya raja. "Sudah, tuanku. Namun hakim telah menghukum saya untuk membayar 100 dinar atas permintaan orang kaya itu. Saya tidak punya uang untuk membayar sebanyak 100 dinar. Orang miskin seperti saya, dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" jawab Abu Sukun dengan sedih. "Jika hakim telah mengambil keputusan, itu artinya kau bersalah dan harus membayar dendanya," kata raja. Tiba-tiba Abu Nawas berbisik kepada raja. Raja mengangguk tanda setuju dengan Abu Nawas. "Besok saya akan pergi ke pengadilan untuk meminta masalah ini untuk dibicarakan lagi supaya mendapat keadilan," kata raja. "Sudahlah, aku akan membantumu. Baginda ingin masalah ini diselidiki dan diadili dengan baik," kata Abu Nawas kepada Abu Sukun. Tengah malam, Abu Nawas meminta raja untuk pergi ke rumah hakim. Tiba-tiba mereka mendengar percakapan di rumah hakim. Dengan cepat, Abu Nawas dan raja bersembunyi sambil mendengarkan percakapan dari dalam rumah hakim. "Saya mendengar raja ingin kasus saya dibawa ke pengadilan lagi. Ini uang 100 dinar saya berikan kepada Anda agar kasus ini saya menangkan," kata si kaya. Raja pun terkejut dan marah. "Besok kita harus pergi ke pengadilan dan tuanku harus menjadi saksi atas perbuatan mereka," kata Abu Nawas. Keesokan harinya di pengadilan. "Hakim, Abu Sukun telah mencium bau makanan dari rumah saya tanpa izin. Sebagai bukti, Abu Sukun semakin gemuk sementara saya semakin kurus. Itu tidak adil dan saya meminta Abu Sukun untuk membayar 100 dinar untuk bau makanan yang sudah dicium Abu Sukun," kata orang kaya. Di pengadilan, Abu Nawas adalah pengacara Abu Sukun. Abu Nawas berkata, "Hakim, tidak adil jika Abu Sukun dihukum hanya karena mencium baunya saja, sedangkan orang kaya ini yang memakan makanan dan merasa kenyang. Agar adil, saya usulkan agar orang kaya ini dibayar dengan mendengarkan suara 100 keping dinar," kata Abu Nawas tegas. Sementara uang 100 dinarnya harus diberikan kepada Abu Sukun karena sudah difitnah. Dan hakim sendiri akan dihukum oleh raja karena memakan 100 dinar uang suap dari orang kaya, kata Abu Nawas. Hakim kaget dan sangat malu ketika tindakannya juga terungkap. "Benar, Hakim. Aku telah melihat dan mendengar dengan jelas tentang penipuanmu tadi malam," kata sang raja. Baginda raja sangat terkesan dengan penjelasan Abu Nawas dan memecat hakim karena tidak jujur dan memakan suap. "Ingat, menjadi hakim kalau tidak benar dan adil akan dijebloskan ke neraka," kata Abu Nawas sambil memberi nasihat. Raja pun senang dan memberikan banyak hadiah kepada Abu Nawas. Abu Nawas akan disembelih dan dijadikan bubur oleh rakyat Badui. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas yang cerdik sedang menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan di kota Baghdad. Kemudian ia memutuskan untuk pulang ketika langit mulai senja.
dan azan maghrib sebentar lagi berkumandang. Agar cepat sampai ke rumah, untuk pertama kalinya ia lewat kampung Badui di sebuah gurun. Di kampung itu ia bertemu dengan orang-orang yang sedang memasak bubur. Aromanya sangatlah sedap. Orang-orang juga sangat ramai. Saat hendak lewat, tiba-tiba saja ada segerombolan pria menghadanginya. Pria-pria itu menutup kepala Abu Nawas dan membawanya ke salah satu rumah warga. Meski berulang kali minta tolong, tak ada satupun orang yang menolongnya. Setelah sampai di sebuah rumah, salah satu pria berwajah gali itu membuka penutup kepala Abu Nawas. "Kenapa kalian menangkapku? Apa salahku? Aku hanya ingin pulang ke rumah dengan cepat. Maka dari itu aku melewati kampung ini," ujar pria bersurban itu. "Tentu saja kau tak punya salah apa-apa. Hanya saja setiap orang yang lewat sini akan kami tangkap. Kami akan menyembelihmu dan menjadikanmu sebagai kaldu untuk bubur-bubur yang kami buat," ucap salah satu pria. "Jadi bubur-bubur yang kalian sajikan itu adalah bubur-bubur berbahan daging manusia?" tanya Abu Nawas. "Hahaha, tentu saja. Rasanya tak kalah nikmat dengan daging sapi atau daging unta. Kau mau mencobanya?" ucap salah seorang pria. "Tapi kenapa harus daging manusia? Bukankah berdosa membunuh sesama manusia?" tanyanya polos. "Ini semua salah pemerintah yang tak mengurus kami. Daging sapi dan daging unta sangatlah mahal. Rakyat di kampung kami ini miskin," jawab pria berwajah gali tersebut. Lalu para pria di kampung Badui mengarak Abu Nawas ke tempat penyembelihan. Dengan cepat Abu Nawas memikirkan cara agar terbebas dari penyembelihan. Karena kecerdikannya, ia pun berhasil menemukan solusi. "Tunggu dulu, sebelum kalian menyembelihku, lihatlah betapa kurusnya tubuhku ini. Percuma saja kalian hanya akan memakan tulang. Kalau kalian mau, besok aku akan membawakan kalian temanku yang gemuk, yang bisa kalian makan selama 5 hari, ucapnya meyakinkan. "Kau pikir kami akan percaya dengan kata-katamu? Kau hanya menipu kami kan?" bentak salah satu pria. "Namaku Abu Nawas, aku tinggal di desa ujung kota Baghdad. Jika aku berbohong, silahkan mendatangiku. Kalian tak akan menyesal bila melepaskanku kali ini, karena aku akan menepati janjiku," ucap Abu Nawas. Para pria di kampung Badui itu lalu berunding sejenak. Mereka lalu memutuskan untuk percaya dengan perkataan tawanan mereka. "Baiklah, kami percaya dengan perkataanmu. Besok bawakan kami temanmu yang gemuk itu. Maka kau akan kami bebaskan," ucap pimpinan kampung itu. "Baiklah, besok sebelum maghrib aku akan membawa temanku kemari," jawabnya. Mereka lalu saling berjabat tangan sebagai tanda janji. Akhirnya Abu Nawas pun berhasil membebaskan diri. Dalam perjalanan pulang, ia lalu memikirkan strategi selanjutnya agar benar-benar terbebas dari warga kampung Badui. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berhasil menemukan solusi. "Aha, aku mendapatkan ide. Bukankah tadi para pria di kampung Badui mengatakan kalau Baginda Raja tak peduli pada mereka? Mending aku bawa Baginda saja ke sini. Ditambah lagi Baginda Raja sangat gemuk karena ia jarang bergerak," ujarnya dalam hati. Lagian hal yang aneh bila Baginda tidak mengetahui bila ada orang yang berbuat keji dan tega membunuh, serta mengonsumsi sesama manusia karena alasan ekonomi. Baginda harus tahu fakta mencengkangan ini, imbuhnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui Baginda Raja. Setelah menundukkan kepala sebagai tanda hormat, ia lalu berkata, "Tuanku Baginda Raja yang mulia, hamba hendak mengajak Baginda ke tempat yang memiliki makanan sangat lezat." Di manakah itu? Makanan apa yang sangat lezat itu?" tanya Baginda Raja. "Di kampung Badui ada bubur yang sangat nikmat. Baginda akan menyesal bila tak mencicipinya," jawab pria cerdik itu.
Karena suka makan, Baginda pun langsung menyetujui untuk berkunjung ke kampung Baduy. Baiklah, aku akan datang ke sana bersama dengan para pengawal. Awas saja jika ternyata makanan tak enak, ucap Baginda. Tapi hamba sarankan Baginda tak mengajak para pengawal, sebab para rakyat di kampung tersebut tak suka keramaian, bujuk pria bersorban itu. Sebagai gantinya, hamba akan menemani dan melindungi Baginda ke sana, imbuhnya. Baiklah kalau begitu, ayo kita segera ke sana, ucap Baginda Raja. Mereka pun berjalan ke kampung Baduy. Sesampainya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke rumah warga yang kemarin hendak memenggalnya. Baginda, tunggulah di sini sejenak. Hamba akan menemui penjual bubur itu, ucapnya. Kemudian Abu Nawas ke rumah itu dan menemui para pria yang ternyata sudah menunggunya. Lihatlah, aku menepati janjiku. Kubawakan kalian orang yang gemuk sesuai janjiku kemarin, ujarnya. Para pria di kampung itu tidak tahu bila pria yang mereka hadapi adalah Baginda Raja. Dengan cepat, mereka lalu menyekap Baginda Raja. Dalam hati Abu Nawas berkata, jika Baginda pandai, maka ia akan menemukan cara terbebas dari para pria itu. Dan kalau bodoh, matilah ia disembelih. Sebelum para pria melakukan penyembelihan, Baginda pun berkata, tubuhku emang gemuk, tapi dagingku sedikit. Tubuhku ini kebanyakan berisi lemak, tak enak bila dijadikan santapan. Daripada menyantapku, mendingan aku bekerja saja menjadi pembuat peci. Aku bisa membuat peci yang bagus dan harganya mahal. Kalian bisa menjual peci buatanku ke orang-orang di istana. Mereka akan membelinya dengan harga mahal. Imbuh Baginda mencoba mengelabui warga kampung Baduy. Lalu, para kanibal itu pun setuju dengan saran Baginda Raja. Mereka lalu mengurung pemimpin istana itu di sebuah penjara. Baginda mulai membuat peci. Agar diselamatkan oleh para pengawal istana, Baginda memberikan sepucuk surat di dalam peci yang ia buat. Surat tersebut berisi, "Hai menteriku, tolonglah aku. Aku di kampung Baduy disekap oleh para warga di sini. Berapapun harga peci ini, tolong belilah, lalu selamatkan aku." Setelah itu, Baginda menyerahkan peci buatannya ke salah seorang pria. "Jual saja peci ini ke para menteri di istana. Mereka pasti menyukainya," ucap Baginda Raja. Di satu sisi, istana sedang gempar karena Baginda Raja tak kunjung kembali. Para pengawal istana telah mencari, tapi tak kunjung bisa menemukan sang raja. Mereka tak pernah menyangka bila raja mengunjungi kampung Baduy. Keesokan harinya, salah satu pria dari kampung Baduy datang ke istana. Ia menemui salah satu menteri dan menjual peci yang dibawanya. Karena indah, menteri itu pun tertarik untuk membelinya. "Wah, peci ini nampak sangat mengagumkan dan mewah. Siapa yang membuatnya? Seleranya pasti sangat tinggi," ucap menteri kerajaan. "Tentu saja bagus. Aku akan membawanya lagi besok bila kau mau peci yang lain," ujar pria itu. "Baiklah, besok bawakan aku peci yang lain ya. Aku akan membelikan ayahku." "Ngomong-ngomong, dari mana asalmu?" ujar sang menteri. "Hamba dari kampung Baduy, Tuan." "Kalau begitu hamba pamit undur diri," jawab sang penjual peci. Saat sedang mencoba peci, sang menteri kerajaan kaget karena di dalam peci itu terdapat sepucuk surat dari Baginda Raja. Kemudian menteri kerajaan itu meminta para pengawal untuk mendatangi kampung Baduy. Mereka berhasil menemukan dan menyelamatkan Baginda Raja. Masyarakat Baduy tak menyangka bila yang mereka tangkap adalah seorang raja. Atas perintah raja, orang-orang di kampung Baduy dibunuh karena perbuatan mereka sangat jahat. Keesokan harinya, Baginda Raja memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Ia hendak menghukum mati pria yang telah menjebaknya itu. Abu Nawas pun ditangkap ketika sedang sholat. Setelah salam, ia langsung dibawa para pengawal untuk menemui sang raja. Begitu melihat wajah pria yang telah menjebaknya, wajah sang raja sangat marah. "Hai kau lelaki becik, bisa-bisanya kau mempermainkanku.
Apa maksudmu menjadikanku sebagai tumbal untuk rakyat di kampung Baduy? Perbuatanmu sangatlah tidak pantas. Kau pantas untuk dihukum mati, teriak raja. Dengan sikap tenang, Abu Nawas pun menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya, tuanku Baginda Raja yang bijak, sebelum Baginda menjatuhkan hukuman mati kepada hamba, perkenankan hamba menyampaikan beberapa hal." "Baiklah, cepat katakan, waktumu tak lama," jawab Baginda Raja. "Ya tuanku Baginda Raja, sebenarnya alasan hamba menyerahkan Baginda kepada penjual bubur itu untuk menunjukkan kenyataan pahit di negeri yang Baginda pimpin. Sebab bila tak mengalaminya langsung, bisa saja Paduka tak percaya dengan perkataan hamba. Padahal semua kejadian yang terjadi di negeri ini adalah tanggung jawab Baginda sebagai seorang pemimpin," ucap Abu Nawas. "Bukankah raja yang adil dan bijak sebaiknya mengetahui seluruh perbuatan rakyatnya? Untuk itu hamba mengajak Paduka pergi ke kampung Baduy. Lagi pula hamba sudah bisa menduga bila Baginda adalah pemimpin cerdas, sehingga pasti bisa lolos dari jebakan mereka. Demikian tuanku. Jika perkataan hamba ini salah, silakan hukum hamba. Bila hamba tak bersalah, tapi tetap mendapatkan hukuman, hamba tidak akan ikhlas, sehingga dosa akan menjadi tanggung jawab tuanku di akhirat kelak," imbuh Abu Nawas. Setelah mendengar ucapan tersebut, hilanglah amarah Baginda Raja. Dalam hati ia membenarkan seluruh ucapan pria itu. Selama ini ia merasa belum sepenuhnya memperhatikan rakyatnya, sehingga kampung Baduy pun terlantar dan menjadi kanibal. "Baiklah, akan kuampuni segala perbuatanmu, tapi berjanjilah kau tak mengulangi lagi perbuatanmu," perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun menganggukkan kepala dan pamit dari istana. Setelah kejadian tersebut, Baginda menjadi pemimpin yang semakin peduli kepada rakyatnya. Ia tak ingin ada masyarakat yang terlantar. Abu Nawas menjebak si tukang sihir. Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi adalah seorang pujangga Arab. Abu Nawas dilahirkan di kota Ahvaz di negeri Persia. Dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas adalah seorang ulama besar yang terkenal dengan kecerdasannya dan dipercaya sebagai wali Allah. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai burung nuri yang sangat lucu, dan Baginda Raja ingin memilikinya. "Kalau kau berniat menjualnya, jangan ditawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, aku akan membayarnya," ujar Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas tidak menjawab, dia hanya mengangguk. Tapi dalam hati dia berkata, "Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda," ucap Abu Nawas dalam hati. Keesokan paginya Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda itu. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda. Tapi di pintu gerbang istana, 2 orang pengawal menahannya. "Siapa kamu? Ada keperluan apa menghadap Baginda Raja?" hardik kedua pengawal dengan wajah bengis. Rupanya, kedua orang pengawal istana tersebut adalah orang kepercayaan Perdana Menteri Abu Dahi yang selalu ingin mencelakakan Abu Nawas. "Aku hendak menyerahkan burung nuri ini kepada Baginda Raja karena beliau sangat menyukainya," jawab Abu Nawas. "Tinggal saja burung jelek itu di sini, biar aku yang menyerahkan kepada Baginda," ucap salah seorang pengawal. Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, dia tidak mungkin melawan. Tapi suatu saat mereka pasti akan menemui perbuatannya. Oleh kedua pengawal kepercayaan Abu Dahi, burung nuri Abu Nawas ditukar dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Baginda Raja. Perdana Menteri Abu Dahi yang melihat kejadian itu tersenyum simpul memuji hasil kerja anak buahnya.
Berdebah, gigi Baginda gemetar menahan amarah. Dia merasa terhina oleh perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkan tapi burung gereja yang dikirimkan. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku, kecam Baginda dengan mata memerah menahan amarah. Begini Baginda, tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda. Istana Baginda telah kemasukan 2 orang penyihir yang menjadi penjaga pintu gerbang istana. Kedua orang itu bisa menyihir seekor burung gereja, dan hamba yakin besok-besok kedua orang itu bisa menyihir burung beo menjadi burung nuri. Kalau tidak percaya, tunggulah besok di istana. Baginda akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Sambil berkata begitu, Abu Nawas mengelus-elus seekor burung beo yang bertengger di depan jendela rumahnya. Burung beo itulah yang akan dibuat menjebak kedua pengawal bengis istana. Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung beo di tangannya. Di depan gerbang lagi-lagi dia dicegat oleh pengawal. Ada perlu apa lagi kau di sini? Kedua pengawal kembali menghardik Abu Nawas. Ada perlu apa lagi kau di sini? Kedua pengawal kembali menghardik Abu Nawas. Sudah ku bilang, kau tidak akan bisa bertemu Baginda, ucap sang pengawal. Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya hendak memberikan burung beo ini kepada Baginda Raja, tapi aku keliru mengambilnya. Baginda pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri itu. Semua orang tahu Baginda sangat benci burung nuri. Dia pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri keparat itu. Maafkan aku telah membuat Baginda marah. Bujuk Abu Nawas seolah-olah cerita itu benar-benar terjadi. Taruhlah saja di situ. Biar aku nanti yang akan menyerahkan kepada Baginda Raja, perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan Abu Dahi itu pun menukar burung beo dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkan kepada Baginda. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapat hukum yang setimpal dari Baginda, pikir mereka. Setelah menerima burung nuri itu dari kedua pengawal istana, Baginda terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. Ini nurinya, mana beonya? Sindir Baginda yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, Baginda Raja langsung menitahkan perintah yang tak disangka-sangka. Karena hasil kerja yang sangat bagus, kalian berdua aku beri hadiah hukuman cambuk masing-masing 50 kali. Perdana Menteri Abu Dahi yang menyaksikan kejadian itu kini hanya bisa tertunduk lesu. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Abu Nawas sebenarnya adalah seorang ulama yang alim. Tak begitu mengherankan jika Abu Nawas mempunyai murid yang tidak sedikit. Di antara sekian banyak muridnya, ada satu orang yang hampir selalu menanyakan mengapa Abu Nawas mengatakan begini dan begitu. Suatu ketika ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama mulai bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang pertama. Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan, kata Abu Nawas. Orang pertama puas karena ia memang yakin begitu. Orang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang tidak mengerjakan keduanya, jawab Abu Nawas. Mengapa?
kata orang kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan, kata Abu Nawas. Orang kedua langsung bisa mencerna jawaban Abu Nawas. Orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang ketiga. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu, jawab Abu Nawas. Orang ketiga menerima alasan Abu Nawas. Kemudian ketiga orang itu pulang dengan perasaan puas. Karena belum mengerti, seorang murid Abu Nawas bertanya, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Manusia dibagi 3 tingkatan, tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Apakah tingkatan mata itu? Tanya murid Abu Nawas. Anak kecil yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata, jawab Abu Nawas mengandaikan. Apakah tingkatan otak itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan, jawab Abu Nawas. Lalu, apakah tingkatan hati itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bintang itu kecil, walaupun ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang mengerti tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Kini murid Abu Nawas mulai mengerti mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Jalan ke neraka. Suatu ketika Abu Nawas ditanya seseorang, "Kapan kamu mati?" Maaf, barangkali Tuan bisa memberikan penjelasan sedikit terkait dengan pertanyaan Tuan tadi, pinta Abu Nawas, yang ternyata juga bisa menampilkan mimik serius. Begini, kalau kamu mati, saya mau titip surat buat mendiang ayah saya yang telah mati beberapa tahun yang lalu, sambungnya. Terima kasih sebelumnya atas kepercayaan Tuan, jawab Abu Nawas. Tapi maaf sekali, dengan sangat terpaksa keinginan Tuan tidak bisa aku penuhi. Kenapa? Tanya Tuan kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas menjawab, sebab aku tak tahu jalan ke neraka jahanam. Mendadak wajah orang itu merah padam, dan sambil merunduk ia pun segera pergi. Pertanyaan yang nyelekit dari Tuan kepada Abu Nawas dijawab lebih nyelekit oleh Abu Nawas. Itulah pintarnya Abu Nawas dalam kondisi yang seperti itu bisa membalasnya dengan cerdas dan penuh makna. Pura-pura buta, Abu Nawas ambil balik duitnya yang dicuri. Abu Nawas suatu hari bersama temannya membahas suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta atau tunanetra tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya karena matalah yang selalu melihat ke sana kemari yang mendatangkan dosa. Akan tetapi, Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Ia ingin membuktikan pendapatnya bahwa orang buta pun dapat pula berbuat dosa. Abu Nawas juga menyiapkan pundi-pundi dan mengisinya dengan uang ringgit. Tidak beberapa lama berjalan, ia benar-benar menemukan seorang tunanetra. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta itu yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian dia berpura-pura menjadi orang buta sambil membawa tongkat dan sengaja menabrak orang buta tersebut. Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta, ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan, ujar Abu Nawas.
Orang buta itu heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi mohon maaf karena sungguh-sungguh saya tidak sengaja, ucap orang buta tersebut. Oh, engkau juga buta ya? Tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. Iya, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta pasti akan memakai tongkat untuk berjalan, jawab tunanetra tersebut. Abu Nawas pun memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa mereka adalah sama-sama orang buta. Kalau begitu, kita senasib, saudara. Bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama, ajak Abu Nawas. Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Mereka berjalan bersama-sama sebagai sesama orang buta. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau pipis dan minta tolong si buta agar pundi-pundinya yang penuh berisi uang dipegangkan dahulu. Sementara Abu Nawas berpura-pura pipis, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Kemudian si buta meraba-raba pundi-pundi itu dan hatinya mulai tergoda untuk memiliki isinya. Wah, pundi-pundi banyak sekali isinya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tidak bisa mencariku. Karena ia juga buta, pikir si buta tersenyum. Lalu ia meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyiannya agar tidak ditemukan. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, malang benar nasib hamba. Tadi ditabrak orang. Sekarang uang hamba dilarikan orang. Sial bener hamba. Ya Allah, semoga orang yang mengambil uang hamba terkena lemparan batu ini tepat pada tulang keringnya. Biar tahu rasa dia, ujar Abu Nawas. Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempari si buta dan persis kena tulang keringnya. Aduh, aku kena. Gumam si buta meringis kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia segera mencari lagi tempat persembunyian untuk menghindari Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas yang pura-pura buta mengikuti si buta kemanapun pergi. Setelah dekat, Abu Nawas memohon lagi kepada Allah. Ya Allah, semoga orang yang mengambil pundi-pundiku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya, ujar Abu Nawas. Tidak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. Aduh, kena lagi. Kepalaku jadi benjol, ucap si buta memegang kepalanya yang benjol. Si buta pun panik dan heran. Kok doanya terkabul lagi? Ah, itu hanya kebetulan. Kemudian dia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya terus secara berturut-turut. Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat, yaitu tepat mengenai perut, dada, dan terakhir muka. Mengapa semua sasaran yang akan dilempar selalu tepat mengenaiku? Pikirnya lagi sampai berkerut keningnya. Si buta makin heran, dia curiga. Tidak lama kemudian barulah si buta menyadari bahwa temannya itu Abu Nawas mempermainkannya. Kalau begitu saudara tidak buta, saudara hanya mempermainkanku. Ambillah kembali pundi-pundi ini, ujar si buta tersebut. Akhirnya si buta menyerahkan pundi-pundi itu kepada Abu Nawas dengan penuh kesedihan dan penyesalan terhadap nasibnya. Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga bisa berbuat dosa.